Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Rauful Mana, NIM 21102060038, kelas 1B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem pendidikan. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yakni sistema, yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistema merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak. Sistem dapat diartikan sebagai seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Zahara Idris (1987) mengemukakan bahwa sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil produk. B. Pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari yang besar hingga yang kecil, dari tata surya hingga seekor semut, dapat dipandang sebagai sistem. Apabila pandangan ditujukan pada sebuah sistem tertentu, maka sistem-sistem lain di luar sistem dimaksud pandang sebagai suprasistem. Misal saja, kita sedang menunjukkan pandangan kepada pendidikan, maka sistem yang lain di luar sistem pendidikan seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pasar, dan sebagainya dapat dipandang sebagai suprasistem. Ciri-ciri pendidikan sebagai sebuah sistem terbuka antara lain. 1. Mengimpor energi, materi, dan informasi dari luar. Pendidikan mendatangkan pengajar, uang, alat-alat belajar, peserta didik, dan sebagainya dari luar lembaga pendidikan. 2. Memiliki proses. Pendidikan memproses peserta didik dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. 3. Menghasilkan output atau mengekspor energi, materi, dan informasi. 4. Merupakan kejadian yang berantai, memproses pendidikan. Input pendidik merupakan kegiatan yang berulang-ulang, saling berkaitan. 5. Memiliki negatif entropi, yaitu suatu usaha untuk menahan kepunahan dengan cara membuat impor lebih besar daripada ekspor. Dalam pendidikan, hal ini dilakukan dengan cara mengantisipasi perubahan lingkungan dan memperbaiki kerusakan. 6. Memiliki alur informasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki segala informasi yang berkaitan dengan pendidikan dimanfaatkan oleh penyelenggara pendidik untuk mengambil keputusan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki pendidikan. 7. Kestabilan yang dinamis. Pendidikan selalu dinamis, mencari yang baru, memperbaiki diri, memajukan diri agar tidak ketinggalan zaman, bahkan berusaha mengantisipasi dan menyongsong masa depan. 8. Memiliki diferensiasi, yakni spesialisasi. Dalam organisasi pendidikan ada bagian pengajar, keuangan, kepegawaian, kesiswaan, kemahasiswaan, dan sebagainya. Masing-masing bagian ini masih dapat dipilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. 9. Ada prinsip equivalenti, yaitu banyak jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Para pendidik boleh berkreasi, menciptakan cara-cara baru yang lebih baik dalam usaha memajukan pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata pedagogi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno.
yang jika dieja menjadi dua kata, yaitu pait yang artinya anak dan agagos yang artinya membimbing. Dengan demikian pendidikan bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat.